Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gersus Dewan Tanjunggo, mahasiswa semester 2 dari program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Inklusif yang diampu oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu anak ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan dalam fisik, intelektual, sosial, emosional maupun perilakunya, sehingga membutuhkan pendampingan dan pengenalan khusus dalam proses belajarnya. Jenis ABK tidak hanya satu. Dalam video ini kita akan membahas 9 jenis ABK beserta karakteristiknya. Apa saja itu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan penglihatan. Ada yang bersifat sementara, ada pula yang bersifat permanen. Ada anak tunanetra yang bisa melihat sebagian, ada pula yang mengalami kebutaan total. Tunanetra biasanya terjadi karena bawaan dari lahir ataupun bisa juga karena kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu bisa bersifat permanen dan juga ataupun sementara. Ada anak tunarungu yang juga bisa mendengar sebagian. Ada pula yang sama sekali tidak bisa mendengar. Tunarungu bisa terjadi karena bawaan dari lahir atau juga karena kecelakaan. Kemudian yang ketiga yaitu tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan intelektual sehingga mereka kesulitan memahami pembelajaran umum. Anak tunagrahita juga memiliki IQ di bawah rata sehingga mereka kesulitan untuk memahami konsep-konsep abstrak yang diajarkan di sekolah. Tunagrahita biasanya terjadi karena bawaan dari lahir. Yang keempat yaitu tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan baik dalam interaksi sosial emosional dan kelainan perilaku. Contohnya seperti autisme, skizofrenia ataupun bipolar. Biasanya ciri-ciri anak tunalaras itu tergantung dari jenisnya. Misalnya ada yang mengalami ketidakstabilan emosi atau ada pula yang kesulitan berinteraksi sosial. Biasanya tunalaras itu disebabkan karena bawaan lahir, bisa juga karena disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat secara psikologis. Yang berikutnya yaitu anak tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi di mana anak tersebut mengalami cacat fisik ataupun cacat organ dalam tubuhnya sehingga menghambat aktivitas fisiknya. Anak tunadaksa biasanya normal secara intelektual, namun hanya mengalami keterbatasan gerak saja. Biasanya tunadaksa itu disebabkan karena bawaan dari lahir atau juga bisa karena kecelakaan. Yang berikutnya yaitu anak dengan cerdas istimewa dan berbakat istimewa atau biasa disingkat dengan CIBI. Anak CIBI adalah anak yang memiliki kemampuan khusus di suatu bidang atau lebih, atau anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya anak CIBI itu meskipun kecerdasannya di atas rata-rata, tapi perilakunya itu masih seperti anak seusianya, sehingga membuat mereka itu kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya, sehingga membuat mereka itu akan mudah bosan dengan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang berikutnya adalah anak dengan gangguan pemusatan dan perhatian atau hiperaktif, atau biasa disingkat dengan GPPH atau biasa dikenal juga dengan istilah ADHD. ADHD adalah anak yang mengalami permasalahan seperti susah diam, susah fokus, dan impulsif. Anak dengan gangguan ini biasanya terjadi dari sejak usia kanak-kanak. Jadi meskipun terjadi dari lahir tapi belum biasa kelihatan sebelum memasuki usia kanak-kanak. Yang selanjutnya adalah anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar itu adalah anak yang mengalami hambatan dalam proses akademiknya, di mana
biasanya mereka itu kesulitan dalam membedakan huruf, membedakan angka, dan menulis. Anak dengan keterbatasan kesulitan belajar itu biasanya disebabkan karena faktor lingkungan ataupun karena faktor motivasi belajar yang rendah dalam diri mereka. Yang terakhir yaitu anak dengan tunaganda. Anak dengan tunaganda adalah anak yang mengalami 2 atau lebih kelainan dalam dirinya, sehingga membutuhkan penanganan khusus yang disesuaikan dengan kondisinya. Baik, itulah tadi beberapa jenis ABK serta karakteristiknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan umum yang dihadapi oleh anak ABK. Dalam video ini kita akan membahas 5 permasalahan umum yang dihadapi oleh anak ABK. Apa saja itu? Mari kita bahas. Banyak ABK itu masih menghadapi permasalahan yang hampir sama, seperti permasalahan sosial, permasalahan emosional, dan permasalahan akademik mereka. Di antaranya yaitu yang pertama adalah permasalahan stigma sosial dan diskriminasi sosial, di mana banyak ABK di Indonesia itu masih menghadapi yang namanya stigma sosial, seperti mereka dianggap berbeda dari orang lain, sehingga mereka dijauhi, dikucilkan, dan diabaikan di lingkungannya. Serta ada juga ABK yang ditolak di sekolah umum karena stigma tadi. Yang kedua yaitu kurangnya akses ke sekolah yang inklusif, di mana di Indonesia itu masih banyak sekolah yang belum menerapkan yang namanya pendidikan inklusif, dan mereka belum siap secara fasilitas, baik fasilitas tenaga pendidik maupun kurikulumnya, sehingga mereka kerap menolak untuk menyekolahkan anak ABK. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman dari orang tua dan guru, di mana banyak guru dan orang tua itu belum mengetahui bagaimana cara menangani dan menghadapi anak ABK, sehingga banyak ABK itu terhambat perkembangan sosialnya, akademiknya, serta perkembangan fisiknya karena karena penanganan yang tidak tepat. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari lingkungan dan keluarga, di mana di Indonesia itu akibat banyaknya stigma terhadap ABK, maka keluarga itu sering menganggap ABK itu sebagai aib keluarga, maka mereka itu kerap tidak dianggap dalam keluarga, diabaikan, dan bahkan dibuang dari keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang ramah disabilitas, di mana di Indonesia itu masih banyak fasilitas umum seperti trotoar yang belum dilengkapi dengan blok pemandu untuk tunanetra serta jalan untuk pengguna kursi roda, sehingga menyulitkan bagi para ABK untuk beraktivitas di tempat umum. Setiap ABK itu mempunyai kebutuhan spesifik yang berbeda dan harus dipenuhi. Nah, berikut akan kita bahas setiap kebutuhan anak ABK berdasarkan kategorinya. Apa saja itu? Ya, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk anak tunanetra. Anak tunanetra biasanya kesulitan untuk membaca tulisan biasa, sehingga mereka membutuhkan yang namanya buku braille dan pembelajaran berbasis audio, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Untuk anak yang mengalami low vision, mereka membutuhkan yang namanya kacamata atau lensa kontak untuk mendukung penglihatan mereka. Mereka juga membutuhkan pencahayaan yang baik sehingga mereka tetap nyaman dalam pembelajaran. Kemudian untuk beraktivitas di tempat umum, mereka membutuhkan yang namanya pemandu untuk memudahkan mereka dalam beraktivitas serta agar mereka dapat mengikuti blok pemandu dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan untuk anak tunarungu. Anak tunarungu yang masih dapat mendengar sebagian itu masih membutuhkan yang namanya alat bantu dengar. Kemudian untuk anak yang tuli total itu mereka membutuhkan yang namanya juru bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Kemudian untuk lingkungannya sendiri itu mereka membutuhkan lingkungan yang mendukung komunikasi nonverbal. Kemudian ketiga itu anak tunagrahita.
anak tunagrahita itu membutuhkan metode pembelajaran khusus serta pendamping yang mempunyai kesabaran tinggi untuk mendampinginya, serta pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minatnya agar potensinya tetap berkembang. Mereka juga membutuhkan yang namanya dukungan psikologis agar tetap percaya diri. Kemudian kebutuhan untuk anak tunadaksa. Anak tunadaksa biasanya membutuhkan alat bantu gerak seperti kursi roda, tongkat, ataupun anggota tubuh palsu untuk mendukung mobilitas mereka. Mereka juga membutuhkan lingkungan yang sportif sehingga mereka tetap merasa diterima di lingkungannya. Kemudian kebutuhan untuk anak ADHD, biasanya mereka membutuhkan pelatihan untuk melatih pengenalan diri mereka. Mereka juga membutuhkan metode pembelajaran khusus sehingga mereka energi mereka tidak terbuang sia-sia. Kemudian kebutuhan untuk anak CIBI, biasanya mereka membutuhkan yang namanya pendamping khusus yang mampu mengasah kemampuan dan potensi mereka. Mereka juga membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda dari mata pembelajaran umum yang mampu mengasah potensinya. Dukungan dari lingkungan juga mempengaruhi mereka, di mana mereka membutuhkan yang namanya lingkungan yang mampu mengasah potensinya. Kemudian kebutuhan untuk anak yang kesulitan belajar, biasanya mereka membutuhkan juga yang namanya metode pembelajaran khusus yang mampu mengasah kemampuan mereka misalnya dalam membedakan huruf, belajar untuk membedakan angka, serta belajar menulis. Mereka juga membutuhkan dukungan sosial dari misalnya guru BK untuk menjaga kesehatan mental mereka. Kemudian untuk anak tunadaksa itu biasanya berbeda-beda tergantung jenis kebutuhannya, karena anak tunadaksa biasanya memiliki 2 atau lebih kelainan dalam dirinya. Nah, cukup sekian untuk penyampaian terkait karakteristik, permasalahan dan kebutuhan anak ABK. Perlu kita ketahui bahwa meskipun anak ABK itu berbeda dari kita, mereka tetap mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Maka dari itu, mari belajar tentang ABK dan mari belajar untuk menerima mereka. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.